Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Jepang, negara yang 100% ramah disabilitas. Ketika aku masih sehat sebelum terserang stroke 10 tahun lalu, aku bisa traveling kemanapun, tergantung waktu dan budget. Tidak peduli negara apapun, yang penting impianku adalah setiap tahun aku harus pergi ke negara-negara seluruh dunia untuk wisata, survei, atau pengamatan. Tetapi ketika awal tahun 2010 lalu, aku sebagai insan pasca stroke, jika aku ingin traveling ke luar negeri, aku hanya harus berpikir ulang di luar pemikiranku tentang budget dan waktu. Ya, aku harus berpikir tentang keamanan, kenyamanan, dan yang lebih, negara itu mau peduli kepadaku sebagai kaum disabilitas atau tidak. Setelah tahun 2010 itu, awalnya aku hanya mencoba untuk traveling lagi ke suatu negara yang terdekat dari Indonesia, yaitu Singapura. Tujuannya, jika aku tidak nyaman dan negara tersebut tidak ramah disabilitas, aku dengan gampang pulang ke Jakarta karena dekat. Ternyata aku merasakan cukup nyaman, duduk di atas kursi roda, dan hanya beberapa titik saja di sana yang aku harus turun dari kursi roda. Artinya, Singapura masih belum 100% sebagai negara yang ramah disabilitas, karena aku tetap harus turun dulu untuk kursi rodanya diangkat. Begitu juga di negara-negara di Eropa, karena negara-negara di Eropa sungguh memperhatikan dan melestarikan kota tuanya. Bahkan mereka masih mempertahankan bentuk, kondisi, serta material aslinya. Tidak heran jika aku agak kesulitan di beberapa titik memakai kursi roda. Salah satunya permukaan jalan materialnya biasanya kasar. Sebagai kota tua, di mana sebagai pengguna kursi roda tidak nyaman untuk duduk di atasnya karena jalannya tidak rata. Lalu bagaimana dengan Amerika? Karena Amerika adalah negara besar, datarannya besar sekali. Ketika aku dari rumah adikku di kompleks di suatu tempat, aku dan kursi rodaku harus masuk mobil pribadi dulu. Baru setelah sampai, aku dan kursi rodaku bisa berselancar lagi. Karena untuk keluar dari kompleks pun di Irvingdale itu cukup jauh, dan bis umumnya berada di ujung jalan utama, serta stasiun kereta api sepertinya tidak menjangkau semua titik pemukiman. Kelebihan di Amerika adalah sepertinya negara tersebut sadar atas yang aku tuliskan di atas, sehingga mereka menyediakan kursi roda elektrik di banyak tempat di tempat-tempat umum yang bisa dipinjamkan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan, kaum disabilitas atau orang tua. Jadi, jika kita tidak mau membawa kursi roda pun di tempat tersebut, kita bisa mencari lokasi kursi roda kursi roda listrik di titik-titik tertentu yang dipinjamkan secara gratis, asal kita kembalikan lagi dan mencharge-nya untuk pemakai setelah kita. Dengan kursi roda elektrik yang selalu ada keranjang di depannya untuk belanja, di Amerika tuh banyak sekali dan dipinjamkan secara gratis di semua lokasi. Asia, Eropa, dan Amerika sudah aku amati tentang kenyamanan traveling di atas kursi roda. Sayangnya, aku belum pernah ke Australia setelah di atas kursi roda, tetapi aku yakin di sana pun kira-kiranya sama dengan Amerika, karena negara ini cukup luas dengan dataran dan benua yang terluas di dunia.
Bagaimana dengan Jepang? Karena anakku sekolah di sana, aku sering ke sana, minimal 3 bulan sekali aku ke sana. Pengamatanku adalah Jepang merupakan negara teraman dan ternyaman bagiku sebagai pemakai kursi roda. Aku tidak pernah keluar dari kursi roda kecuali ke toilet atau tidur. Dari berangkat dari apartemen anakku sampai kembali lagi di malam harinya, seharian traveling, aku tidak pernah keluar dari kursi roda, walaupun aku naik kereta atau naik bis. Pada kenyataannya, aku bisa menyimpulkan, walaupun mungkin analisaku mengawur dan sangat subjektif, sebagai seseorang yang berada di atas kursi roda dan bagian dari disabilitas dunia, Jepang adalah atau mungkin satu-satunya negara yang full ramah disabilitas. Walau sebagian besar warga Jepang tidak berbahasa Inggris, bahkan orang-orang yang berada di ujung pelayanan masyarakat pun keramahan mereka ditunjukkan tanpa mau membedakan. Bahkan mereka rela mengantarku agak jauh untuk menunjukkan apa yang aku butuhkan dengan kursi rodaku, karena aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Sudah banyak artikelku tentang disabilitas Jepang, baik dari segi fasilitas publik yang disediakan pemerintah atau tentang kepedulian masyarakat di sana. Jepang benar-benar menginspirasiku tentang sebuah kenyamanan dan kepedulian bagi kami, kaum disabilitas dunia. Sepertinya sangat sederhana ketika aku sampai ke stasiun, aku mencari petugas stasiun dan meminta tolong untuk membawakan rem mobil atau sloping untuk membantu aku naik dan turun dari peron ke atas kereta. Aku dijemput di stasiun tujuanku. Walau masing-masing dari kami tidak mengerti bahasanya, aku bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mereka bahasa Jepang, dengan aku menunjukkan tulisan kanji tujuanku yang aku dapatkan dari Michelle, mereka langsung mengerti dan melayaniku dengan sepenuh hati. Dan selama ini dari bandara ke Jakarta sampai kembali lagi ke Jakarta untuk traveling dan menjenguk anakku di Tokyo, hanya 1 kali bersama anakku yang lain untuk menemaniku karena belum berani sendiri. Setelah itu hanya dengan kursi rodaku saja aku melalang dunia Jepang sendirian. Bahkan aku beberapa kali diminta untuk sebagai tour guide keliling Tokyo oleh beberapa teman di Jakarta. Artinya apa? Artinya adalah aku benar-benar merasa nyaman dan aman selama di Jepang, karena Jepang adalah negara yang sungguh 100% ramah disabilitas. Mungkin analisaku hanya sekedar analisa subjektif dari pribadi dan tidak ada data-data riset yang mendukungnya, perbandingan antara Jepang dan negara-negara lainnya. Tetapi karena aku adalah end user sebagai disabilitas memakai kursi roda, walaupun tanpa data dan riset, aku yang merasakannya, aku yang mengalaminya, dan aku yang menjalaninya. Dan ini adalah riset tersendiri untukku untuk bisa mendapatkan konklusi dari pengamatan dan pengalamanku. Bukti-bukti pun sebenarnya ada. Secara aku selalu mengabadikan dengan kamera pribadiku, dan aku selalu menyebarluaskannya tentang ini untuk memberikan motivasi bagi siapapun yang berminat mengikuti langkahku untuk berkarya lewat salah satunya berwisata. Jadi, siapa yang ingin melakukan hal yang sama denganku?